Ya, persingkat waktu, karena kita kuliah lagi nanti di metodologi penelitian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita masuk pada pertemuan yang ke-8 hari ini. Kemungkinan besar kita minggu depan libur, karena libur bersamanya itu kan mulai tanggal 12 sampai tanggal 19 tidak salah. 19 kita ketemu lagi nanti 2 minggu ke depan, baru kita kuliah lagi. Baik, untuk mempersingkat ini, kita kemarin sudah masuk ke teori soal lembaga negara. Hari ini kita masuk kepada apa saja sih, jalur mana saja yang digunakan untuk membentuk sebuah lembaga negara. Kalau kita baca konstitusi, itu adalah jalur yang paling pertama, atau dalam teori administrasi hukum administrasi negara yang disebut dengan kewenangan atribusi. Kewenangan atribusi adalah itu hanya ada di dua tempat, ada di Undang-Undang Dasar dan ada di Undang-Undang. Itu atribusi. Jadi dia punya kewenangan langsung diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Nah, itu. Kenapa kemudian kekuatan lembaga-lembaga negara yang dibentuk dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang itu hampir sama. Tapi harus dibedakan. Lembaga negara yang dibentuk dari Undang-Undang Dasar itu adalah lembaga negara sering disebut sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, pelaksanaan kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ditambah dengan pelaksanaan lembaga negara yang berfungsi sebagai pelaksana pemilu, kemudian bank sentral, pemeriksa keuangan. Hanya itu yang kemudian, hanya itu yang ada di konstitusi. Nah, ketika lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang, maka dia sering disebut sebagai lembaga negara independen, seperti KPK, Ombudsman, dan seterusnya. Nah, di dalam lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dasar itu ada MPR, itu sebagai lembaga istilahnya sering disebut dengan bikameral. Jadi MPR ini adalah lembaga bikameral, itu lembaga yang di dalamnya itu ada DPR dan ada DPD. Jadi dia sistem dua kamar kemudian dikenal, sistem bikameral. Ada DPR di dalamnya dan ada DPD. Nah, dia hanya bersidang sekali dalam 5 tahun, yaitu pada saat pengangkatan presiden dan wakil presiden, itu MPR. Dia dapat bersidang di waktu tertentu itu terkait dengan pemberhentian DPR. Sama di setiap tanggal 16 Agustus, ketika Presiden menyampaikan pidato kenegaraannya menjelang 17 Agustus 45. Itulah MPR bersidang di gedung Megah, di gedung Megah Senayan itu. Hanya itu kemudian MPR ini. Tidak ada kemudian yang lain. Kalau dia membuat ketetapan MPR biasanya itu dibuat di awal sidang MPR pada saat proses pelantikan presiden biasanya, atau pada saat kemudian keadaan negara yang membutuhkan MPR harus bersidang, misalnya ada pendapat dari DPR terkait dengan pemberhentian presiden. Nah, itu dia akan membuat keputusan, kemudian dia akan bersidang. Nah, hasil dari MPR itu yang kemudian diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. Itu biasa terjadi. Nah, kemudian ada kekuasaan legislatif yang dipegang oleh DPR dan DPD. Hanya DPD kemudian kekuasaan legislasinya itu hanya sebatas terkait dengan otonomi daerah. Kemudian ada kekuasaan eksekutif, yaitu yang dipegang oleh presiden dan jajarannya, itu ada kementerian, ada pemerintah daerah, ada pemerintah provinsi, kabupaten kota. Nah, itu kekuasaan eksekutif. Kemudian ada TNI dan Polri. Nah, itu yang masuk ke dalam kekuasaan eksekutif kemudian.
ada kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif yang di dalamnya itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, nah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi di luar itu ada namanya Komisi Yudisial. Cuma Komisi Yudisial itu hanya sekedar, bukan sekedar ya, dia lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, tapi fungsinya adalah menjaga kehormatan dan martabat hakim. Tetapi dia bukan pelaksana kekuasaan kehakiman. Itu yang harus diingat. Kemudian ada Dewan Pertimbangan Presiden di dalam Undang Konstitusi. Nah, ada lembaga negara yang dibentuk secara independen, yaitu ada Komnas HAM, ada KPK, ada KPI, ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU, sering disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, Komnas Anak, Komnas Kepolisian, Komnas Penyiaran Indonesia, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Ombudsman. Nah, ini lembaga-lembaga negara yang sering kalau yang menurut Jimlia Sidiki itu dikatakan sebagai lembaga negara bantu atau lembaga negara bantu artinya adalah lembaga-lembaga negara ini membantu peran dari, ada yang membantu peran dari eksekutif, ada yang membantu peran dari lembaga fungsi kontrol di luarnya, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya. Komisi Pemberantasan Korupsi ini lahir atas ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian Ombudsman. Nah, Ombudsman itu lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, ketika tidak berjalannya pelayanan publik, terjadinya maladministrasi, maka masyarakat dapat mengadukan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ke Ombudsman. Nah, tapi dalam pokoknya hal ini lahir pasca perubahan Undang-Undang Dasar 45, yaitu akibat bergesernya paradigma Konstitusi Republik Indonesia dari yang sistemnya adalah lembaga tertinggi, lembaga tinggi, menjadi lembaga check and balances kemudian. Jadi ada lembaga saling kontrol di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan kemudian lahirnya lembaga-lembaga negara independen ini. Tidak kemudian dia lahir tiba-tiba, tapi dia lahir dari proses cukup panjang kemudian. 32 tahun pada zaman Soekarno, misalnya Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita bicara Undang-Undang Dasar 45, dia mulai berlaku Undang-Undang Dasar 45 itu, yang dibuat di tanggal 18 Agustus itu, dinyatakan mulai berlaku itu sebenarnya adalah sejak dekret Presiden. Jadi dia tidak pernah berlaku di zaman Soekarno. Di zaman Soekarno sebelum Soekarno mengeluarkan dekret presiden ya. Jadi zaman Soekarno sudah dekret presiden, dia baru berlaku. Sampai kemudian Soeharto tumbang, Soeharto turun. Nah, sebelum dekret presiden itu tidak pernah berlaku karena yang berlaku itu ada Undang-Undang RIS, ada Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Itu yang berlaku. Undang-Undang RIS yang diberlakukan oleh Belanda tahun 46 misalnya, itu sampai dengan tahun 49 sampai dengan tahun 50 sampai dengan tahun 59 itu berlaku Undang-Undang Dasar sementara. Itu yang terjadi kemudian. Supardi ada ya? Oh, Supardi sudah punya nilai dia kemarin. Vivi Humaira, mana Vivi? Hadir, Pak. Hadir. Baik. Apa tugas dan fungsi dari Komnas HAM, Vivi? Ya. Apa tugas dan fungsi dari Komnas HAM? Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Betul, Pak. Mungkin Mungkin ada boleh. Iya. Nggak boleh mungkin. Ya, sorry Pak.
penyuluhan untuk Maksudnya, hak asasi manusia tersebut. itu ya asumsi namanya itu. Aduh. Ada juga pembahasan mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Jadi Komnas HAM itu lahir dari proses panjang pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Jadi dari peristiwa Madiun, kemudian pemberontakan Westerling, sampai kemudian G30 SPKI, sampai kemudian peristiwa 98 sebetulnya. Komnas HAM ini lahir untuk melindungi hak asasi yang tercantum di dalam Deklarasi Human Rights. Ada banyak ada empat tahap ya perubahan hak asasi manusia yang kemudian menjadi deklarasi bersama di dunia. Empat tahap ini yang pertama kali itu dimulai dengan Deklarasi of Human Rights yang dilakukan di Amerika. Kemudian sampai kemudian di terakhir itu adalah yang di Jenewa, hak asasi terhadap anak, perlindungan anak dan perempuan. Nah, itu yang kemudian membagi pembagian-pembagiannya yang kemudian tercantum di dalam pasal 28 dalam konstitusi. Pasal 28 huruf A sampai dengan huruf N tidak salah dalam konstitusi itu. Nah, itu yang mengatur soal hak asasi manusia. Nah, turunan dari pasal 28 itu yang kemudian melahirkan yang namanya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, di dalam Undang-Undang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu ada salah satu pasalnya itu terkait dengan pembentukan peradilan HAM yang sampai dengan hari ini itu belum dapat dilakukan. Baru hanya terkait soal Komnas HAM-nya saja. Nah, Komnas HAM dalam perjalanannya itu banyak menangani hal-hal yang terkait dengan pengaduan masyarakat yang hak-hak masyarakatnya itu diambil secara paksa. Misalnya terkait dengan masyarakat adat, itu yang paling sering terjadi. Kemudian terkait dengan hak untuk berserikat dan berkumpul, kemudian terkait soal hak pekerjaan dan sebagainya. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang dilakukan yang menjadi tugas dan fungsi dari Komnas HAM. Jadi kalau lihat pasal 28 itu cukup panjang, 28A, B, C, D, E sampai dengan huruf N. Nah, itulah yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Komnas HAM. Itu supaya tahu. Ya, Tidak Pak. kemudian dengan asumsi kita bicara. Oke. Firman Suada mana? Firman mana Firman? Putri mana Putri? Tidak ada. Rona? Tidak ada. Kurnianingsih? Kurnianingsih? Tidak ada. Bayi Ermayanti? Nggak ada HP-nya, Pak. Ya rusak. Heru Wahyudi Ambatuang? Heru? Ambautang. Utang. Mana Heru? Hadir, Pak. Mana? Saya nggak lihat Hadir. foto soalnya. Agak kebingungan kita kalau lihat cuma nama saja. Mana Heru? Heru, apa yang Anda ketahui soal tugas dan fungsi dari Bank Indonesia? Bank Indonesia. Hmm. Baik, Pak. Tugas dan fungsi Bank Indonesia menurut saya untuk menyimpan dan mengelola keuangan yang ada di Indonesia, Pak. Menyimpan dan mengelola keuangan ini. Apa fungsinya Menteri Keuangan terus? Menteri Keuangan untuk mengatur, ya, untuk mengatur. Terus kalau fungsinya BRI, BNI, Bank Mandiri, ada BCA, ada bank-bank swasta itu apakah sama dengan Bank Indonesia atau berbeda? Sama, Pak. Sama dengan Bank Indonesia. Ya, karena
Oh ya, berbeda Pak, karena Bank Indonesia Yang pasti. pusat dari penyimpanan uang Indonesia. Apakah Bank Indonesia menyimpan uang? Iya, Berarti menerima orang menabung juga Bank Indonesia berarti ya? Jadi kita bisa nabung di Bank Indonesia, bisa narik uang di Bank Indonesia gitu. bukan Pak. Di hati misalnya. Harus dipahami begini. Bank sentral istilahnya di dalam konstitusi itu atau sering disebut dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia itu kalau sebelum perubahan konstitusi dia berada di bawah presiden. Makanya ketika dia di bawah presiden itu terjadilah yang namanya kasus BLBI, kasus Senturi dan seterusnya. Nah, perubahan konstitusi dia dikeluarkan kemudian dari posisinya bukan berada di bawah presiden. Dia berdiri independen kemudian. Bank sentral itu adalah bank yang berfungsi mengkontrol kebijakan-kebijakan bidang perbankan di Indonesia. Dia yang mengkontrol semua bank, baik itu bank swasta maupun bank negara. Bank negara dalam artian bank yang dimiliki oleh presiden atau bank yang dimiliki oleh pihak eksekutif, bukan yang dimiliki oleh bank BI. BI ini independen, bukan di bawah pemerintah, bukan di bawah DPR, bukan di bawah Mahkamah Agung. Nah, dia bisa membuat regulasi kemudian. Regulasinya terkait soal bagaimana percetakan uang, bagaimana mengatur inflasi, bagaimana jumlah cadangan devisa negara itu di Bank Indonesia. Dia tidak menerima yang namanya tadi seperti Bank Rakyat Indonesia misalnya. Orang nabung, orang menyalurkan kredit, dia tidak menerima itu. Itu fungsi bank sentral. Bank sentral hanya mengkontrol soal kebijakan-kebijakan. Dia adalah sebatas regulator kemudian dalam bidang perbankan. Dalam hal pengawasannya itu ada otoritas jasa keuangan kemudian. Dia yang mengawasin soal perbankan. Tapi otoritas jasa keuangan itu dibuat dalam undang-undang. Dia menjadi lembaga negara independen kemudian OJK. Tapi dia tidak berada di bawah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah sentralnya dari perbankan di nasional terkait dengan kebijakan-kebijakan perbankan, bukan terkait soal kebijakan ekonomi. Kalau kebijakan ekonomi ya ada di pihak eksekutif, bukan di perbankan. Begitu. Begitu Heru. Iya Pak. Kami perlu dibaca lagi konstitusinya supaya paham konstitusi. Siap Pak. Supaya tidak kemudian tidak kemudian ngambang. Tidak paham. Mau nanya dikit Pak. Ya silakan. Ini bukankah Bank Indonesia juga untuk mencetak uang Pak? Dia mencetak uang, cuma uang itu dicetak di kantor percetakan negara, jadi diawasi. Uang yang dicetak itu seberapa jumlah cadangan devisa Indonesia. Itu yang sering disebut dengan printing money istilahnya. Berarti tidak ngawur-ngawur dia mencetak sekian Pak ya? Nggak ngawur karena ada nomor serinya. Jadi nomor seri itu yang dibuatkan berita acara. Oh begitu. Begitu. Nah, ada sembarangan nomor serinya itu yang dibuatkan. Nomor seri yang dikeluarkan sekian lembar misalnya. Dari nomor seri sekian sampai nomor seri sekian. Itu yang beredar. Nggak boleh Pak, sedikit Pak. Katanya kalau Amerika itu tanpa meski ada cadangan emas, dia boleh sebebasnya saja untuk mencetak uang, katanya begitu Pak, untuk menanggulangi keuangan negaranya. Apakah itu benar Pak? Kalau memang bisa, ya kalau memang benar seperti itu, kenapa Indonesia nggak seperti itu begitu Pak? Jadi gini, jadi kalau itu kan kita bicara teori ekonomi nanti ya. Teori ekonomi, tapi teori ekonomi yang saya pahamin itu percetakan uang itu uang dicetak itu dilihat dari berapa jumlah cadangan devisa atau cadangan emas yang dimiliki sebuah negara.
Kalau kita bicara cadangan emas dan cadangan devisa, cadangan mineral kita anggap ya, maka Indonesia yang paling banyak cadangan mineralnya hari ini. Jangan main-main. Jadi semua negara ini sudah tidak memiliki cadangan emas. Contoh misalnya Arab Saudi, misalnya cadangan mineralnya itu tinggal 10 tahun, Brunei Darussalam tinggal 10 tahun. Indonesia ini masih panjang cadangan mineralnya. Jadi, tapi harus diingat, ketika uang dicetak begitu banyak, Amerika ini kan beda. Jadi strategi ekonomi Amerika ini dimulai dari soal uang dolar mereka ini paling banyak itu beredar di luar negeri, bukan beredar di dalam negaranya. Karena sistem pembayaran mereka tidak menggunakan dolar, tidak menggunakan uang lagi. Sama seperti yuan. Di Cina itu yuan itu berlaku di luar negara Cina. Di dalam negaranya tidak lagi menggunakan uang kertas gitu loh. Dia sudah menggunakan uang elektronik. Dia tidak pernah mencetak uang yang namanya Amerika, tapi uang elektroniknya yang beredar. Cukup dengan sistem bayar kalau kita saya ini cukup dengan kita masih mengenal COD ya, bayar di tempat itu misalnya. Kalau di Amerika sudah tidak ada lagi bayar di tempat, dia cukup bayar dengan tekan bukan dengan printing money, tapi menekan SMS bankingnya, dia sudah tinggal bayar itu. Nah itu yang disebut dengan uang digital kemudian. Uang digital itu yang beredar. Uang elektronik itu berupa kertas atau berupa apa, Pak? Berupa elektronik. Kita tidak lihat uangnya, uangnya ada di rekening kita, tapi kita tidak pernah memegang uangnya kemudian. Nah itu uang itu yang disebut dengan uang digital kemudian. Tidak lagi perlu ada ke ATM penarikan uang, tidak perlu. Itu yang terjadi di Amerika, itu yang terjadi di Cina kemudian, di Jepang, di Korea. Nah itu sudah. Gimana transaksinya, Pak? Transaksinya sama seperti kita belanja online misalnya. Apakah kita belanja online pernah lihat barangnya? Apakah kita belanja online pernah menyetorkan uang kita secara tunai atau tidak? Kan tidak. Oh gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan uang digital kemudian. Nah, uang digital inilah yang dibuat. Uang digital yang dibuat di Amerika itu adalah jaminannya adalah jaminan orang per orang kemudian. Kalau orang itu di perbankan itu punya emas yang disimpan, misalnya uang yang disimpan, uang emas yang disimpan, maka segitulah uang digital yang bisa diterbitkan. Kalau orang itu kemudian dia punya proyek, segitulah uang digital yang bisa dia terbitkan kemudian untuk orang yang memiliki proyek. Itu uang digital kemudian. Nah, kalau di Indonesia, pertanyaannya, di mana uang digital itu bisa dicetak? Uang digital itu bisa dicetak di orang-orang kaya, nggak bisa dicetak di orang-orang biasa. Itu persoalannya. Kecuali orang-orang di kampung-kampung itu memiliki emas, memiliki proyek, memiliki pekerjaan, baru dia bisa dicetakkan uang digital. Tapi kalau tidak punya pekerjaan, bagaimana dia dicetakkan dengan uang digital gitu kemudian? Nah, tapi ini saya bertanya pada Sen. Iya. Kak, umpama kalau kita bekerja nanti sama bos, Pak, kira-kira bisa nggak dibayar pakai uang digital, Pak? Bisa. Kan uang itu ditransfer ke rekening kita. Di rekening kita itu kan tidak, di rekening kita itu cuma angka yang keluar. Oh iya, betul. Cuma angka. Nah, oke, masuk Pak. Orang datang ke bank hari ini misalnya mau setor uang, itu tidak perlu dia setor orang mau bayar gaji, tidak perlu dia bawa uang, dia bawa buku rekeningnya, dia bisa store, bisa kirim uang itu kemana-mana. Nah, paham. Yang dia kirim itu adalah angkanya kemudian, bukan lagi uang kertas yang dimasukkan ke bank. Angka aja. Begitu. Arsan, paham kan? Paham, Pak. Ngerti. Baik. Baik, saya lanjutkan. Tadi soal Komnas HAM sudah ya. Siapa lagi yang nggak hadir? Cynthia, apa yang
Anda ketahui tentang PPATK, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan. Mana Cynthia itu? Pak. Ya, apa yang diketahui soal PPATK? Baru dengar. PPATK, Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan. Jadi di dalam perbankan, di dalam bidang keuangan itu ada satu yaitu bank sentralnya, ada dua lembaga yang kemudian menjadi lembaga negara independen, yaitu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu terkait soal pengawasan terhadap perbankan kemudian. Nah, satu lagi ada PPATK. PPATK itu terkait soal pengawasan terhadap tindak pidananya kemudian. Tindak pidana kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan itu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara maupun pengusaha-pengusaha hitam istilahnya yang disebut. Tindak pidana pencucian uang itu, Pak, kira-kira? Ya, di situ. Itu yang dimaksud tindak pidana perbankan. Pencucian uang itu kan mencuci uang-uang perbankan itu untuk dibelikan misalnya uang hasil perdagangan narkotika itu yang kemudian masuk ke dunia perbankan dan itu dicuci, dibelikan aset-aset dan seterusnya. Nah, itu yang ditelusuri oleh PPATK. Jadi dia hasil dari tindak pidana perbankan, atau kejahatan dunia hitam, kemudian dibelikan aset dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian diteliti. Itu yang ditelusuri. Nah, itu fungsi PPATK. Bukan lahir tiba-tiba kemudian. Oh, apakah ini berarti Pak, apa namanya, khusus untuk pemerintahan doang atau gimana Pak ini modelnya yang PPATK? PPATK ini berlaku untuk semua, bukan hanya pemerintah yang diawasi, tapi juga pengusaha-pengusaha. Ini yang disebut dengan pengusaha-pengusaha hitam istilahnya. Pengusaha-pengusaha hitam itu adalah pengusaha-pengusaha yang melakukan kejahatan di dunia perbankan, di dunia-dunia hitam. Tadi yang saya katakan itu adalah perdagangan narkoba, illegal logging, illegal fishing, kemudian tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian yang ditelusuri. Terorisme itu masuk tugas-tugas PPATK kemudian. Menelusuri uang-uang yang kemudian cara memperolehnya tidak melalui prosedur perekonomian maupun prosedur yang halal istilahnya, tapi dengan cara-cara yang tidak layak. Itu yang kemudian ditelusuri. Andaru mana Andaru? Pak, berarti uang barang bukti kayak perampokan, pencurian itu masuk ke sana, Pak? Enggak, dia bukan kejahatan yang seperti itu. Jadi kejahatan lintas negara itu loh. Jadi lintas negara atau di dalam negara kemudian. Jadi dia menelusuri. Jadi PPATK ini bisa menelusuri asal uangnya itu kemudian. Nah, dia menggunakan alat perbankan. Nah, kalau OJK kan tidak bisa masuk ke dalam itu. Tapi kalau PPATK bisa masuk ke dalam proses kan ada rahasia perbankan ya. Rahasia perbankan itu orang bank sendiri tidak boleh masuk bertanya dari mana asal uang tabungan orang ini misalnya, atau dari mana asal kiriman uang ini, tidak bisa bank sendiri tidak boleh. Yang bisa melakukan itu hanya PPATK atau kepolisian kalau terjadi tindak pidana, tapi harus dibuktikan. Tapi kalau PPATK tidak perlu terjadi tindak pidana, tidak perlu sampai terjadi tindak pidana, tapi dia bisa menelusuri kemudian. Dia masuk menelusuri langsung. Karena dia diberikan oleh kewenangan oleh negara, oleh undang-undang. Itu maksudnya. Hadi. Mana Hadi? Saya lihat tadi dia sudah siap-siap.
Apa kewenangan Dewan Pers? Kewenangan Dewan Pers Ya, melindungi anggota-anggota pers itu, Pak. hmm, Lagi mengawasi atau menyaring berita-berita yang akan dikeluarkan oleh para wartawan. asumsi itu asumsi. Saya tahu jawabannya asumsi itu. Itu apa namanya? Tidak berdasarkan undang-undang itu penjawabnya. Itu asumsi. Kalau mengedit berita, masa tugasnya Dewan Pers? Ya tugasnya editor dong. Kan ada staf, ada redaksi di media itu. Ya, redaksi itu yang kemudian mengkonten dan seterusnya, bukan kerja Dewan Pers. Dewan Pers ini lembaga negara, bukan lembaga pers. Itu. Bukan koran, bukan SCTI, bukan SCTV, itu Dewan Pers. Itu harus dibedakan. Dewan Pers ini adalah lembaga negara, menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan kemudian. Fungsi-fungsi kenegaraan terkait soal bagaimana pengawasan terhadap pers. Nah, pengawasan terhadap pers ini itu ada banyak. Ada berita hoak, kemudian ada berita fitnah, hoak itu fitnah ya. Tadi itu hoak dan fitnah dan seterusnya. Kemudian melindungi pers atau wartawan dari kriminalisasi atau juga sebaliknya melindungi masyarakat dari proses kriminalisasi oleh pers gitu. Itu bagaimana membuat martabat pers, martabat para jurnalis ini kemudian kedudukannya adalah sebagai kontrol terhadap negara. Itu Dewan Pers kemudian. Bukan kemudian melakukan editing terhadap berita. Tidak. Itu bukan tugasnya Dewan Pers, itu tugasnya redaktur di dalam pemberitaan. Begitu. Nah, saya masuk lanjut dulu sudah. Presiden dan Wakil Presiden. Kalau sebelumnya, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, Presiden dan Wakil Presiden itu adalah mandataris MPR yang kita kenal. Mandataris MPR itu berarti bahwa Presiden dan Wakil Presiden diangkat oleh MPR. Makanya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, kita mengenal yang namanya pemilihan DPR dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di MPR lewat cara musyawarah mufakat melalui voting istilahnya. Nah, pasca amandemen pemilihan DPR itu dilakukan secara langsung. Nah, ini yang kemudian yang sering disebut dengan sistem presidensial. Kalau sistemnya di dalam pemilihan presiden dilakukan di parlemen, maka itu adalah sistem parlementer, bukan sistem presidensial. Nah, itu yang ada di Amerika. Di Amerika itu memang pemilihan langsung, tapi juga ada pemilihan yang dilakukan oleh Senat kemudian. Makanya yang dihitung adalah suara-suara di Senat itu sekian persen, sekian persen. Itu di Amerika. Dia bukan murni presidensial. Yang murni presidensial itu ada di Singapura kemudian. Di Singapura itu presidensial murni. Walaupun dia memilih Perdana Menteri. Karena kepala negara dan kepala pemerintahnya itu adalah Perdana Menteri di Singapura. Dan dia negara berdaulat, tapi dia adalah negara persemakmuran Inggris itu kemudian. Pak, halo Pak. Bukankah presidensil itu apa namanya? Apa Pak Arsan? Ya Pak Arsan. Presidensial itu presiden yang dipilih oleh rakyat dan dia adalah mandataris rakyat. Itu presidensial. Dia bukan lagi mandataris MPR. Kalau dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, Presiden dan Wakil Presiden adalah mandataris MPR, bukan mandataris dari rakyat. Jadi dia tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Tapi kalau hari ini
MPR itu tidak bisa kemudian meminta pertanggungjawaban presiden. Presiden hanya menyampaikan laporan pertanggungjawabannya itu 5 tahun sekali, bukan tiap tahun. Yang harus diingat, kalau dulu kan tiap tahun dia harus menyampaikan, sekarang 5 tahun sekali. Ketika dia tidak mampu melaksanakan garis-garis besar haluan negara, maka presiden dapat dijatuhkan GBHN. Kita masih sering dengar GBHN, itulah GBHN. Fungsi GBHN adalah keputusan atau garis besar haluan negara itu program kerja presiden selama 5 tahun yang ditetapkan oleh MPR. Itulah fungsi dari GBHN. Lalu Indra Buana mana? Lalu Indra Buana? Nggak ada. Ropi Asari? Nggak ada. Ropi Asari ini yang mau cuti itu ya? Ya betul, Pak. Kapan dia mau cuti? Katanya kan selesai apa namanya? Lebaran ini katanya sih, Pak. Tidak tahu yang pastinya. Kenapa mau cuti itu? Wallahu a'lam bishawab. Rahmatul Azizi mana? Neti Yulia Jarani. Izin Pak, dia sakit. Dia sakit. Kenapa? Hati guys. Muhammad Ini Asri. Dia enggak. Dia sering sakit matanya. Muhammad Ini Asri. Anda harus tadi hadir ya. Di dalam kemudian ada DPR. DPR melalui perubahan Undang-Undang 45 itu adalah kekuasaan yang diperkuat dan dikukuh kepadanya, terutama diberikan kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang memang merupakan karakteristik sebuah lembaga legislatif. Karena sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, segala undang-undang itu diajukan oleh presiden. Tapi pasca perubahan ini, makanya dikenallah namanya inisiatif DPR atau usul pemerintah kalau dalam pengajuan undang-undang atau dalam pengajuan perda misalnya. Ini adalah usul bupati. Ini adalah inisiatif DPR. Nah itu pembedaannya yang dikenal kemudian. Karena sejak perubahan Undang-Undang 45 ini kemudian penguatan lembaga legislasi itu DPR memiliki 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol atau monitoring istilahnya. Fungsi pengawasan. 3 fungsi itu yang dilaksanakan oleh DPR. Harus diingat itu, budgeting, hak untuk menyusun anggaran, itu bersama-sama dengan pemerintah. Hak legislasi, hak untuk membuat undang-undang atau ketentuan undang-undangan. Yang terakhir adalah monitoring, mengkontrol pelaksanaan budget, anggaran pendapatan belanja negara, dan mengkontrol pelaksanaan dari undang-undang yang sudah dibuat. Itu fungsi DPR. Bertanya, Pak. Hasan, apa pertanyaannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan ada lembaga PPAT, ya Pak. Lalu mengapa dibuat lagi lembaga KPK yang dimana sudah ada kan lembaga pengawasan keuangan? Ya. Kenapa dibuat lagi lembaga KPK, Pak? Kalau KPK itu kan terkait proses penyelidikan dan penyidikan. Kasus tindak pidana korupsi. Kalau PPATK itu adalah pusat pelaporan transaksi keuangan. Terus dibedakan tugas dan fungsinya. Kalau PPATK tidak memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan, tidak ada di PPATK. Lalu KPK memiliki fungsi penyidikan dan penuntutan. PPATK tidak memiliki fungsi itu. KPK juga tidak memiliki fungsi melakukan penelusuran terhadap keuangan. Tidak ada fungsi KPK. KPK malahan menerima laporan dari PPATK. Jadi dia tidak punya kewenangan melakukan penelusuran. Membuka rekening itu ketika terjadi tindak pidana. Kalau tidak ada tindak pidana tidak bisa dilakukan membuka rekening seseorang. Tapi PPATK tanpa ada tindak pidana dia bisa menelusuri rekening seseorang. Kalau itu dicurigai
merupakan terjadi tindak pidana transaksi yang mencurigakan dari persoalan keuangan. Begitu Hasan. Jadi dia beda tugas dan fungsinya. Posisinya sama-sama sebagai lembaga negara independen atau lembaga negara penunjang istilahnya. Lalu kenapa kedua lembaga itu tidak digabungkan, Pak? Sedangkan masing-masing kedua lembaga tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Beda dia, beda. Wah. Beda, Hasan. Beda. Kalau dibedakan tadi sudah saya bedakan. Satu fungsinya adalah penyelidikan dan penuntutan, penyidikan dan penuntutan. Satu fungsinya soal transaksi keuangan. Itu harus dibedakan. Soal transaksi keuangan itu tidak ansih bicara hukum. Tidak ansih bicara proses penyidikan dan penuntutan itu. Itu harus dibedakan. Dia tidak bisa masuk ke ranah itu kemudian. Nah, mungkin digabungkan lembaga negara yang posisinya berbeda kemudian. Sama seperti kita berasumsi coba misalnya menggabungkan BPN misalnya, Badan Pertanahan Nasional dengan sekretariat negara yang di dalamnya juga ada fungsi soal notaris lah, Pak. Yang berkaitan kan, tapi enggak satu dia kan, itu beda fungsi. Apa itu Talut? Kayak Bapak bilang tadi BPN kan, kayak BPN sama notaris lah kan. Beda. Kan pembedanya. Kalau BPN Badan Pertanahan dia melaksanakan fungsi administrasi Badan Pertanahan. Kalau notaris adalah pejabat pembuat surat-surat, akte istilahnya. Baik itu akte tanah, akte jual beli, akte notaril dan lain-lainnya. Itu harus dibedakan, di situ perbedaannya. Tapi dia bukan pegawai negeri kemudian. Dia bukan pejabat pegawai negeri kemudian yang namanya notaris. Tapi bukannya aktanya itu sama, Pak? Beda. Harus dibedakan. Makanya nanti kita bicara di hukum administrasi itu dipertanyakan, jangan di hukum konstitusi. Pertanyakan habis-habisan di hukum administrasi negara soal itu. Biar tuntas, biar paham soal administrasi harus dibedakan. Kenapa notaris tidak bisa digugat aktenya di PT UN? Kenapa harus digugat di pengadilan umum? Nah, itu pertanyakan di hukum administrasi negara. Karena dia bukan pejabat tata usaha negara itu kemudian. Baik. Biar paham itu. Jadi itu punya klasifikasi yang lain-lain supaya tidak mencampur adukan hukum kemudian. Hukum ini tidak untuk dicampur adukan. Harus punya pemahaman soal konstitusinya. Kemudian kalau kita tidak punya pemahaman dasar tentang konstitusi, maka itu akan berbahaya. Maka akan terjadi kesesatan dalam berpikir, istilahnya dalam ilmu logika hukum itu. Ketika terjadi kesesatan dalam berpikir yang bahaya atau kesesatan yang diulang-ulang misalnya, itu akan membahayakan kalau kesesatan yang berulang-ulang yang dilakukan. Kan sudah dapat ilmu logika berpikir. Nah, pahami yang namanya kesesatan. Jangan kemudian hanya mendengar. Makanya saya harapkan bacalah. Makanya Rasulullah itu terima menjadi menjadi Rasul itu di umur 40 tahun ketika dia menerima wahyu soal Iqra, bacalah. Bukan dengarlah, tapi bacalah gitu. Itu harus dipahami. Kenapa kita sudah diajarkan untuk bacalah, rajin-rajinlah membaca. Rasulullah tidak disuruh baca, apalagi kita. Begitu supaya tidak hanya mendengar di satu sisi. Tapi kalau kita membaca, kita enak diskusinya. Diskusi dua arahnya enak kemudian. Tidak kemudian hanya saya yang menyampaikan sampai kering tenggorokan ini. Tapi kalau diskusi, kalau sudah membaca, kita enak berdebatnya kemudian. Mendiskusinya, mendiskusikan sesuatu sampai menemukan titik temu apa yang kemudian yang harus ini itu enak. Tidak menjadi pendengar yang budiman, istilahnya. Dalam Radio Republik Indonesia istilahnya ada pendengar yang budiman. Begitu.
Deki, kenapa ngantuk itu? Deki? Diki itu ngantuk ya? Biasa Pak, dia lapar itu Pak. Saya mau tanya benar lapar. Diki, apa fungsi BPK, Diki? Badan Pemeriksa Keuangan. Mana Diki itu? Ya Pak, Apa fungsi BPK, Badan Pemeriksa Keuangan? Badan Pemeriksa Keuangan itu untuk apa namanya? Untuk apa? Mengaudit jumlah pengeluaran dan pemasukan keuangan di suatu instansi atau lembaga. Itu yang saya tahu, Pak. Di instansi atau lembaga. Apakah dia hanya berfungsi audit keuangan saja? Ya, itu hanya pengetahuan saya aja, Pak. Sepengetahuan di ini. Di dalam konstitusi apa tugas dan fungsinya? Di dalam konstitusi saya tanya. Pernah baca Undang-Undang Dasar 45 enggak? Pernah baca Undang-Undang Dasar 45 enggak? Pernah, Pak. Nah, apa fungsi BPK? Fungsi BPK memeriksa apa namanya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dia bukan hanya memeriksa audit keuangan. Yang dia audit itu ada dua hal, audit kinerja dan audit keuangan. Nah, audit kinerja itu terkait dengan bagaimana kinerja lembaga negara ini. Karena itu menentukan kinerja seseorang dengan berapa uang yang dikeluarkan itu berbanding lurus apa tidak kemudian. Dan itu banyak dilakukan di perusahaan. Berapa uang yang saya keluarkan? Kalau saya keluarkan uang 100.000, berapa penghasilan yang saya dapatkan? Apakah dia bertambah atau dia berkurang? Kemudian, kalau dia berkurang dengan uang yang sudah saya keluarkan, berarti negara ini menjadi rugi kemudian. Banyak uang yang dikeluarkan, tapi pendapatan tidak bertambah, semakin berkurang. Berarti ada hal kebocoran di dalamnya. Makanya di audit itu bukan hanya keuangan, kinerja juga diaudit. Itu fungsinya kinerja. Sama seperti hari ini di perguruan tinggi. Kita menerima 10 orang mahasiswa. Dari 10 orang mahasiswa yang kita terima, yang lulus itu ada 6 orang. Dari 6 orang yang lulus, yang punya pengetahuan itu cuma 1 orang. Apakah itu dapat dikatakan tercapainya pendidikan nasional atau tidak kemudian? Dari 10 orang yang diterima, 6 yang lulus, yang dapat kerja cuma 1. Apakah itu berhasil atau tidak kemudian sistem pendidikannya? Itu kan gagal kemudian. Kalau gagal, apa yang harus dilakukan perubahan di kegagalan sistem pendidikan nasional? Ya, kemungkinan besar ada masalah dari proses pendidikan yang dilakukan. Mahasiswa tidak siap untuk kerja ketika dia lulus dari perguruan tinggi. Nah, apa yang harus disiapkan oleh perguruan tinggi ketika mahasiswa ingin cepat bekerja? Pengetahuan, skill, sama relasi kemudian. Itu 3 hal. 3 hal yang harus disiapkan perguruan tinggi. Pengetahuan, skillnya, ilmu pengetahuan tadi itu bukan hanya dia mendengar, tapi dia bisa membaca dan seterusnya, itu pengetahuan. Skill, dia punya skill kemudian. Skill apa yang dia miliki? Dia sudah pandai membuat gugatan, dia sudah pandai untuk bersidang, dia sudah pandai untuk melakukan advokasi, dia sudah pandai untuk menjadi mediator, dia sudah pandai untuk memberikan penyuluhan dan seterusnya. Nah, itu skill. Nah, dia pandai untuk bermain dunia digital dan seterusnya, itu skill. Kemudian, apa yang kemudian diturunkan yang ketiga, yaitu relasi. Relasi dari mana? Relasi dari perguruan tinggi tersebut.
terkait dengan kesediaan lapangan pekerjaan. Itu yang dibutuhkan. Nah, itu yang dimaksud dengan audit kinerja. Audit kinerja dari sebuah perguruan tinggi. Kalau bicara, nah, kalau di dalam sistem pemerintahan itu yang dinilai. Coba tanya Pak Adrian yang kerja di rumah sakit. Bagaimana cara mengaudit kinerja? Apakah berbanding lurus tidak pendapatan sebuah rumah sakit dengan kinerja karyawannya? Kalau dia malas kerja, kalau dia malas masuk misalnya, tentu akan mempengaruhi pendapatan dari rumah sakit. Begitu juga kalau di sistem pendidikan. Kalau orang malas kuliah, bagaimana dia bisa meningkatkan pengetahuan dia selama kuliah kemudian? Kalau belajar itu tidak pernah gitu kemudian. Walaupun dia aktif berorganisasi, aktif di sebuah organisasi, tapi tidak pernah berkegiatan organisasinya. Bagaimana kita mau mengukur bahwa organisasi itu berhasil? Gitu. Organisasinya ada tapi berkegiatan tidak pernah. Bagaimana kemudian skillnya bisa dihitung atau bisa dinilai? Itu yang saya maksud kemudian, itulah fungsi BPK. BPK itu berfungsi untuk mengkontrol laju keuangan yang keluar dan kinerja dari pemerintah. Makanya kemudian tidak sembarangan orang bisa membuat perjalanan dinas sekian. Baik, itu ada pertanyaan dulu. Saya Pak, saya. Ya, silakan. Setelah BPK ini meriksa keuangan negara, terus hasilnya itu dilaporkan ke siapa Pak? Hasilnya itu dilaporkan ke DPR, ke DPD, ke MPR, ke DPRD. Itu hasilnya. Karena itu yang melakukan pengawasan. Dan dilampirkan kepada pihak yang juga diperiksa. Kemudian juga. Jadi di dalam laporannya itu ada namanya rekomendasi, ada namanya pertanggungjawaban. Ketika rekomendasi, dia harus memperbaiki. Ketika ada masalah, nah itu yang kemudian untuk dilakukan investigasi kemudian. Makanya kemudian ada lanjutan auditnya. Audit investigatif istilahnya. Audit khusus. Setelah audit kinerja dan keuangan tadi, ada namanya audit investigatif. Nah, audit kalau sudah masuk ke audit investigatif, berarti sudah ada tindak pidana di dalamnya. Itu fungsi auditnya kemudian. Makanya harus dikenal yang namanya apa-apa saja fungsi audit yang ada di dalam BPK. Nah, di bawah BPK itu ada BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pembangunan. Di bawah BPKP itu ada inspektorat, yaitu yang ada di dalam internal pemerintahan sendiri. Nah, makanya dia berjenjang kalau mau audit itu. Kalau sudah diaudit sama BPK itu yang cukup ini. Kalau sudah BPK turun dengan audit investigatif, berarti sudah ada tindak pidana terjadi. Tapi kalau masih audit kinerja dan audit keuangan, itu pasti ini adalah WBK atau tanpa WTP, wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa itu, paling begitu-begitu penilaiannya. Itulah audit kinerja dan audit keuangan. Begitu, Diki. Jadi kita harus pahami konstitusi, jangan hanya asumsi kemudian. Siap, Pak dosen. Kalau asumsi kita hanya memperkira-kirakan. Nah, boleh kalau sarjana hukum itu asumsi. Sarjana hukum itu seperti dokter ya. Nah, dokter itu begitu dia lulus kuliah, dia memeriksa semua penyakit, dia periksa. Orang mau sakit diabetes, orang mau sakit gatal, orang mau sakit batuk, orang mau sakit pernapasan, itu dokter. Itulah sarjana hukum. Itu bedanya sarjana hukum dengan sarjana ilmu pemerintahan. Sarjana ilmu pemerintahan dia tidak memahami hukum dasar. Sarjana hukum itu mempelajari hukum semuanya. Dia menjadi obat orang bicara, orang bertanya soal pidana, orang bertanya soal perdata, orang bertanya soal administrasi negara, orang bertanya soal pemerintahan. Itu di sarjana hukum itu harus tahu semuanya. Dia tidak bisa menyatakan, oh jurusan saya hukum perdata, Pak, saya nggak paham. Nggak boleh sarjana hukum bicara begitu. Oh jurusan saya hukum tata negara, Pak. Nggak boleh sarjana hukum seperti begitu. Dia itu seperti dokter, sama dengan dokter. Semua orang datang kepada dokter itu semua diperiksa. Nah begitu dia jadi spesialis, begitu dia jadi notaris, baru dia bisa bicara seperti itu. Menurut ininya, begitu dia jadi pengacara, baru dia bisa bicara seperti itu. Tapi seorang sarjana hukum itu ditempa untuk siap, begitu dia sudah lulus, dia harus siap menerima pertanyaan seseorang, karena dia dokter. Gitu.
Dipahamin ya? Sarjana hukum itu dokter dalam ilmu kemasyarakatan. Jadi begitu masyarakat bertanya, harus mampu dijawab semua ilmunya. Jangan kemudian menyatakan, jurusan saya hukum tata negara, Pak. Nah, jurusan saya ini hukum pidana, bukan hukum perdata. Begitu ditanya soal waris, saya hukum perdata murni, bukan hukum perdata agama, misalnya. Kan malu sarjana hukum dengan begitu di masyarakat. Sarjana hukum apa ini katanya? itu cobaan nih di soal sarjana hukum. Nah, saya katakan dia adalah dokter. Coba lihat dokter sebelum menjadi spesialis. Semua penyakit dia periksa dan dia bisa obatin. Nah, itu dokter. Jadi semua penyakit apapun orang datang kepada dia, dia obatin dan dia bisa memberikan obat. Itu dokter. Nah, ada dokter umum, dokter sudah. Karena dia dokter itu mempelajari semua. Kalau ilmu kedokteran S1 ilmu kedokteran itu mempelajari semua bidang penyakit itu dia pelajari. Dia kuliah itu sama dengan sarjana hukum. Bisa 4 tahun sampai dengan 10 tahun. Kalau spesialis itu kan cuma 2 tahun dia kuliah. Sama kayak magister di ilmu hukum. Itu cuma 2 tahun yang dokter spesialis. Dia sama magister itu ya spesialis. Spesialisnya adalah hukum pemerintahan misalnya. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Mengenai BPK itu kedudukannya kayak gimana sih itu, Pak? Kedudukannya adalah lembaga tinggi negara, bukan lembaga independen. Oh, lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara, dia sama kedudukannya dengan DPR, MPR, MA, karena dia dibentuk berdasarkan konstitusi, berdasarkan undang-undang dasar. Komisi Yudisial itu sama dengan BPK. Bank Indonesia itu sama dengan BPK. Dia lembaga negara independen. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Kalau nanti yang tidak ada ketemu di MPH, karena ini pertemuan terakhir kita menjelang Idul Fitri, saya kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah ini, mohon dimaafkan, minal aizin wal faizin, saya ucapkan untuk semua. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Mohon maaf lahir batin. Nanti kita ketemu di MPH, kalau ada masih ketemu di MPH ya. Pak Kurnianing sih dia izin, Pak. Dia ada duka cita. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.